Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Widya Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai knapsack problem. Ada sebuah kasus di mana sebuah toko roti menjual roti dengan harga yang berbeda-beda. Di toko tersebut tersedia pecahan uang sebesar 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, dan 50.000 rupiah. Lalu permasalahannya apa? Permasalahannya yaitu bagaimana memberi kembalian 90.000 dengan meminimalkan jumlah lembar uang tersebut. Nah, pertama-tama kita misalkan dulu X1 nya itu jumlah lembar pecahan uang 2.000 rupiah, X2 nya jumlah lembar pecahan uang 5.000 rupiah, X3 nya jumlah lembar pecahan uang 10.000 rupiah, X4 nya jumlah lembar pecahan uang 20.000 rupiah, dan X5 nya jumlah lembar pecahan uang 50.000 rupiah. Rumusan permasalahannya yaitu meminimalkan jumlah lembar pecahan uang yang ada. Jadi meminimalkan Z sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5. Dengan kendalanya yaitu 2000 X1 ditambah 5000 X2 ditambah 10.000 X3 ditambah 20.000 X4 ditambah 50.000 X5 sama dengan 90.000, karena kita tadi mau mengembalikan uang sebesar 90.000 rupiah. Nah, X1, X2 sampai dengan X5 nya ini bilangan bulat positif atau lebih dari sama dengan 0. Masalah pemrograman bilangan bulat tersebut akan diselesaikan menggunakan metode branch and bound. Submasalah pertama, meminimalkan Z sama dengan X1 ditambah X2 sampai dengan X5 dengan kendala yang sama. Mohon maaf, ini harusnya sama dengan 90.000, dan X1, X2 sampai dengan X5 nya itu lebih dari sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan pemrograman Lingo diperoleh Z nya itu 1,8 dengan X1 nya 0, X2 nya 0, X3 nya 0, X4 nya 0, dan X5 nya 1,8. Nah, karena hasil yang diperoleh bukan bilangan bulat, di sini X5 nya kan 1,8, jadi belum bulat, sehingga dilakukan percabangan. Percabangannya itu X5 nya dipecah menjadi 2, X5 lebih dari sama dengan 2 dan X5 kurang dari sama dengan 1. Kenapa? Karena X5 sama dengan 1,8 ini berada di antara bilangan bulat 1 dan 2. Ini tampilan dari pemrograman Lingonya untuk submasalah pertama. Diperoleh ini objective value-nya atau Z-nya 1,8 dan X5 nya 1,8. Selanjutnya submasalah 2. Submasalah 2 itu sama dengan submasalah 1 ditambah kendala X5 lebih dari sama dengan 2. Fungsi objektifnya masih sama seperti submasalah 1, tinggal kita tambahkan kendala X5 lebih dari sama dengan 2. Diperoleh hasilnya invisible atau di luar daerah penyelesaian. Seperti ini tampilan Lingo untuk submasalah kedua, no visible solution found. Nah, selanjutnya submasalah ketiga. Submasalah ketiga sama dengan submasalah 1 ditambah kendala X5 kurang dari sama dengan 1. Di sini ditambah kendala X5 kurang dari sama dengan 1. Diperoleh Z-nya 3, X1 nya 0, X2 nya 0, X3 nya 0, X4 nya 2, dan X5 nya 1. Karena semuanya sudah berupa bilangan bulat, sehingga diperoleh solusi optimalnya atau minimal Z, yaitu Z nya sama dengan 3 dengan X1 nya 0, X2 nya 0, X3 nya 0, X4 nya 2, dan X5 nya 1. Kesimpulannya,
Untuk memberikan kembalian Rp90.000 dengan meminimalkan jumlah uang kertas yang ada, yaitu dengan cara memberikan uang pecahan Rp20.000 sebanyak 2 lembar. Di sini kan X4-nya 2, jadi Rp20.000-nya ada 2. Kemudian X5-nya sama dengan 1, uang pecahan Rp50.000-nya ada 1 lembar. Ini tampilan Linggo untuk submasalah ketiga. Objective value-nya 3, X4-nya 2, dan X5-nya 1. Dan ini tampilan branch and boundary-nya. Yang pertama kali dilakukan submasalah 1, karena dia belum bulat, dilakukan percabangan. Di sini X5 lebih dari sama dengan 2, di sini X5 kurang dari sama dengan 1. Kemudian submasalah 2-nya invisible. Submasalah ketiganya dia merupakan solusi optimal. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bounded knapsack problem. Bounded knapsack problem merupakan pengembangan dari zero-one knapsack problem, di mana jumlah barang untuk tiap jenis item barang yang akan dipilih terbatas jumlahnya. Bedanya zero-one knapsack problem dengan bounded knapsack problem yaitu, kalau zero-one knapsack problem dia hanya ada 2 kemungkinan, antara 0 yang artinya tidak diambil atau 1 yang artinya terambil atau diletakkan ke dalam knapsack. Sedangkan untuk bounded knapsack problem, dia kemungkinannya bisa lebih dari 1 barang untuk item yang sama. Di sini ada contohnya buku, tersedia 5 buah, laptopnya 1, kotak pensilnya ada 4, tabletnya ada 2. Kemungkinannya bisa 1 buku, laptopnya tidak terambil, 1 tempat pensil, dan 2 tablet. Rumusannya yaitu memaksimalkan Z atau total profit, P ini profit, dan X ini jumlah barangnya. Dengan kendalanya jumlah bobot kurang dari sama dengan kapasitas knapsack. Dengan X-nya ini merupakan batas per item dari 0 sampai dengan BJ ini batas atas per item. Algoritma yang bisa digunakan untuk menyelesaikan bounded knapsack problem, salah satunya yaitu algoritma greedy. Seperti ini. Ini merupakan initial value-nya, nilai awal. Kemudian selanjutnya nanti akan saya jelaskan menggunakan contoh. Sini contoh bounded knapsack problem. Mark ingin melakukan perjalanan di akhir pekan bersama teman-temannya. Mereka akan pergi ke pegunungan untuk melihat keindahan alam. Dia membutuhkan beberapa barang selama perjalanan seperti makanan, pakaian, dan lain-lain. Ia mempunyai ransel untuk membawa barang-barang tersebut. Namun, ransel tersebut hanya mampu membawa beban seberat 4 kg. Dia membuat daftar apa yang ingin dibawa untuk perjalanan, tapi berat total semua barang terlalu banyak. Dia menambahkan nilai pada setiap item. Nilai tersebut merepresentasikan seberapa pentingnya suatu barang baginya. Daftar tersebut berisi barang-barang apa saja yang diinginkan untuk perjalanan tersebut, berapa berat dan nilai suatu barang, serta berapa unit yang dimilikinya dari setiap barang tersebut. Kita bisa mengidentifikasi bahwa kasus ini merupakan permasalahan bounded knapsack, yaitu dari sini. Unit yang dimilikinya dari setiap barang. Jadi setiap barangnya ada batas jumlahnya. Ini daftar barangnya
knapsacknya mampu menampung, ranselnya menampung 4 kg atau 403 gram. Di sini contohnya ada 4 pisang, batasnya sama dengan 4, jadi ada 4 pisang. W ini merupakan beratnya 33 gram dan P ini nilai atau profitnya 40. Begitu juga dengan barang-barang yang lain ini. Cara menyelesaikannya yaitu dengan cara mengurutkan dari efisiensi atau value dibagi weight, diurutkan dari efisiensi terbesar ini 2,125 turun 2 sampai dengan yang terkecil 1,1. Ini merupakan batas per itemnya. Fungsi objektifnya itu maksimalkan Z, di mana Z sama dengan total profit dari barang ke-1 sampai dengan barang ke-6, dengan kendala total bobotnya itu harus kurang dari sama dengan 403 gram. Ini XC merupakan batas barangnya dari 0 sampai dengan BC. Barangnya ada 6, roti, air mineral, jas hujan, pisang, obat-obatan, dan baju ganti. Algoritma greedy, iterasi pertama, ini nilai awalnya, total bobotnya 0 dan total profitnya 0. Untuk J nya sama dengan 1, dia kurang dari sama dengan 6. Jalan, total bobotnya ditambah dengan bobot barang pertama itu kurang dari sama dengan kapasitasnya 400, bobot barang pertama itu 40, kali 40 kurang dari sama dengan 400. Letakkan barang pertama ke dalam knapsack. Jumlahnya itu dengan menghitung minimal dari ini, batas barang pertama dengan pembulatan ke bawah, kapasitas knapsack dikurangi dengan total bobot awal tadi dibagi bobot pertama, diperoleh X1 nya sebanyak 2. Jadi barang pertama atau tadi roti dimasukkan ke dalam knapsack itu sebanyak 2. Nah, W bar ini merupakan W bar yang baru, kemudian W bar yang lama ditambah dengan bobot barang pertama dikali banyaknya barang pertama yang diambil atau diletakkan ke dalam knapsack. Total bobot yang baru yaitu 80 dekagram dan ZG merupakan total profit baru, total profit lama ditambah dengan profit barang pertama dikali banyak barang pertama yang diletakkan dalam knapsack sama dengan 170. Ini digunakan untuk iterasi selanjutnya. Di sini total bobotnya menjadi 80 dan total profitnya 170. Langkah selanjutnya sama seperti pada iterasi pertama. Ini sampai dengan iterasi keempat diperoleh total bobotnya 395 dan total profitnya 740. Iterasi selanjutnya diperoleh X5 dan X6 nya sama dengan 0 karena total bobot ditambah bobot barang kelima itu melebihi kapasitas knapsack, lebih dari sama dengan 400, sehingga barang kelima dan barang keenam tidak bisa diletakkan ke dalam knapsack. Jadi diperoleh X1 nya sebanyak 2, X2 nya sebanyak 2, X3 nya sebanyak 1, X4 nya sebanyak 2 dengan total bobotnya 395 dan total profitnya 740. Ini jika dihitung menggunakan program Python, hasilnya sama. Roti ini barang pertama, ada 2 barang pertama, 2 barang kedua, 1 barang ketiga dan 2 barang keempat,
dengan total value nya sama 740, ini profitnya, dan total weight 395. Jadi yang bisa dimasukkan ke dalam ranselnya Mark ini 2 pisang, 2 roti, 2 air mineral, dan 1 jas hujan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai a well-solvable special case of the bounded knapsack problem. Ini merupakan pengembangan dari bounded knapsack problem. Rumusannya ada 2, the covering formulation dan the packing formulation. Kalau the covering formulation itu meminimalkan weight atau meminimalkan jumlah bobotnya, dengan kendalanya profitnya harus lebih dari sama dengan batas kapasitas profitnya. Kemudian untuk the packing formulation yang memaksimalkan jumlah profit atau jumlah keuntungannya, dengan kendala bobotnya harus kurang dari sama dengan kapasitas bobot. The covering formulation dan the packing formulation ini polynomial time equivalent. Special case-nya di sini adalah cross ratio order instant. Dia harus memenuhi syarat ini, yaitu perbandingan bobotnya ini kurang dari sama dengan pembulatan ke bawah dari profitnya ini, dengan K-nya dari 1 sampai dengan N-1. Bobot ke K harus kurang dari bobot setelahnya, itu bobot K plus 1, dan profit ke K harus kurang dari profit ke K plus 1 atau profit setelahnya. Jika dia telah memenuhi cross ratio order instant, itu bisa menggunakan algoritma linear time untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, untuk the covering formulation, jika dia memiliki setidaknya satu visible solution, maka solusi optimalnya itu antara XN, pembulatan ke atas P besar ini, atas profitnya dibagi dengan P ini kapasitas profitnya dibagi dengan profit bareng ke N, atau pembulatan ke bawahnya, atau dia sama dengan batas bareng ke N. Untuk the packing formulation, optimal solusinya yaitu minimal dari pembulatan ke bawah kapasitas bobot dibagi dengan bobot bareng ke N dengan batas bareng ke N. Contohnya, seorang pedagang beras menjual beras dalam 4 jenis kemasan, yaitu kemasan 3 kilo, 5 kilo, 8 kilo, dan 10 kilo. Dia memiliki persediaan beras 3 kg sebanyak 5 buah, ukuran 5 kg sebanyak 3 buah, ukuran 8 kg sebanyak 3 buah, dan ukuran 10 kg sebanyak 2 buah. Keuntungan dari setiap penjualan masing-masing kemasan secara berurutan yaitu ini: 1.000, 2.000, 7.000, dan 15.000 rupiah. Permasalahannya, berapa minimal berat beras yang harus dijual sehingga keuntungan paling sedikit yang diperoleh itu 44.000. Nah, di sini 44.000-nya merupakan P besarnya. Ini tabelnya seperti ini, dengan barang ke satu ini merupakan kemasan dengan 3 kg, profitnya 1.000, dan batasnya ada tersedia sebanyak 5. P besarnya 44.000. Data ini data terurut yang memenuhi kondisi cross ratio order instance. Penyelesaiannya yaitu fungsi objektifnya meminimalkan jumlah bobotnya, dengan kendala profitnya harus lebih dari sama dengan 44.000. 44.000 ini P besarnya. XN sama dengan P besar dibagi PN dibulat ke atas.
44.000 dibagi dengan profit barang keempatnya 15.000, dibulatkan ke atas sama dengan 3, kemudian dibulatkan ke bawah sama dengan 2, atau XN sama dengan UN atau batas barang ke N, X4 sama dengan batas barang ke 4 sama dengan 2, dipilih yang terkecil. Jadi beras kemasan 10 kg sebanyak 2. X4 ini beras kemasan 10 kg dengan beratnya 2 dikali 10 20 kg dan keuntungannya 30.000. Keuntungannya belum memenuhi ini, sehingga dilakukan dengan cara yang sama selanjutnya, tapi P besarnya ini adalah 44.000 dikurangi 30.000. Jadi seperti ini, barangnya dari 1 sampai dengan 3 dan P besarnya 14.000. Karena barang keempat sudah terambil, dengan cara yang sama diperoleh barang ketiga atau kemasan ketiga ini sebanyak 2 dengan beratnya 16 kg dan keuntungannya 14.000. Jadi bobotnya itu yang pertama tadi 20 kg ditambah 16 kg sama dengan 36 kg. Untuk keuntungannya tadi, keuntungannya itu 30.000 ditambah dengan 14.000, 44.000. Jadi sudah memenuhi kondisi ini. Maaf, tadi P besar yang awal itu 44.000. Jadi sudah memenuhi ini, sudah memenuhi P ini. Selanjutnya sebenarnya ini contoh yang sama tetapi dengan permasalahan yang berbeda. Bagaimana kombinasi pengemasan 36 kg ini, kapasitas bobotnya atau B besarnya, sehingga reseller memperoleh keuntungan maksimal. Ini tabelnya masih dengan tabel yang sama, bedanya di sini diketahuinya W besar sama dengan 36, dia masih memenuhi kondisi ini. Packing formulation di sini fungsi objektifnya yaitu maksimalkan keuntungan, dengan kendalanya bobotnya harus kurang dari sama dengan 36. Caranya seperti ini. XN berarti X keempat sama dengan minimal dari W besarnya 36, bobot keempatnya itu 10 dan batas barang keempatnya itu 2, minimal dari 3 dan 2 itu 2. Jadi kemasan 10 kg sebanyak 2 buah, diperoleh keuntungan Rp30.000 dengan berat 20 kg. Ini memang sudah kurang dari 36 tapi belum mendekati, sehingga selanjutnya yaitu memaksimalkan keuntungan barang 1 sampai dengan barang ketiga, karena barang keempat sudah diambil. Dengan kendalanya bobotnya kurang dari 16, yaitu 36 dikurang tadi 20 sama dengan 16 ini. Nah, XN berarti N nya itu 3, diperoleh X3 nya 2, jadi kemasan 8 kg sebanyak 2 buah, diperoleh keuntungan 14.000 dengan berat 16 kg.
Jadi kombinasi pengemasan berasnya yaitu 2 buah kemasan 10 kg dan 2 buah kemasan 8 kg, dengan total berat berasnya 36 kg dan keuntungan maksimal yang diperoleh yaitu 44.000. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, and see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.